Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, dan pada bulan ini merupakan bulan yang membawa kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Karena pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Allah telah menurunkan rahmat terbesarnya, yaitu kelahiran junjungan kita semua yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat agung bagi umat manusia, bahkan bagi alam semesta. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari agama yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh perjuangan dan kasih sayang. Karena Nabi Muhammad, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya tadi, diutus Allah ke dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi semesta alam tanpa terkecuali satu makhluk pun. Mengenai waktu kelahiran beliau, ada banyak pendapat dan riwayat. Namun menurut pendapat yang paling masyhur, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah, persisnya tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 29 Agustus tahun 580 Masehi di Makkah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Diriwayatkan banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi baik pada saat sebelum ataupun sesudah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tahun kelahiran Rasulullah SAW disebut tahun Gajah karena saat itu Raja Abraha membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha adalah penguasa di zaman. Pada waktu itu ia membangun gereja besar di kota San'a Zaman dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tidak kunjung ramai. Raja Abraha kemudian menyiapkan pasukan dalam jumlah besar yang sebagian mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah, dengan harapan setelah Ka'bah hancur, masyarakat Arab akan ganti mengunjungi gerejanya di San'a, sehingga mendatangkan pemasukan besar bagi zaman. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad yang pada waktu itu merupakan pimpinan Makkah, tidak bisa berbuat banyak. Beliau kemudian menyerahkan perlindungan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya sebelum pasukan bergajah sampai di kota Makkah, datanglah burung ababil berbondong-bondong membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Dan akibatnya mereka pun jatuh bergelimpangan, tewas mengenaskan. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, seluruh makhluk Allah di alam semesta ini bergembira menyambut kelahiran beliau yang merupakan rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Bumi yang telah bertahun-tahun gersang mulai menumbuhkan tanamannya menjadi bumi yang sangat subur. Buah-buahan segera menjadi matang, cabang dan dahannya melengkung dan merendah, memudahkan pemetik untuk memetiknya. Binatang-binatang liar di belahan bumi sebelah timur dan barat serta binatang laut pun ikut bergembira. Kemudian pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Bintang-bintang surah merendah ikut menghormati Nabi Muhammad dan memancarkan sinarnya yang terang benderang. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini, keluar cahaya yang sangat terang benderang sampai menyinari istana-istana di Syam. Keluarnya cahaya ini berdasarkan riwayat Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah SAW berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya menyinari istana-istana di Syam. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan sampai ke negeri Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah
Syam menjadi negeri muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat terbesar bagi seluruh makhluk, namun juga membawa bencana bagi orang-orang zalim dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, langit ditingkatkan penjagaannya yang menyebabkan jin tidak bisa mengintip berita langit. Arsy pada waktu itu bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyatnya sehingga menyebabkan 14 balkon istana yang menjadi kebanggaan Raja Anusarwan menjadi runtuh dan hancur. Hal ini seakan memberikan isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh, dan ternyata benar, Persia akhirnya jatuh setelah kalah oleh umat muslim pada waktu perang Qadisiyah. Api abadi yang merupakan sesembahan kaum Majusi di Persia yang katanya telah ribuan tahun tidak pernah padam, mendadak menjadi padam. Kemudian Danau Sawah yang dikultuskan oleh masyarakat Persia yang terletak di antara kota Hamadan dan Qum mendadak menjadi kering ketika setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya danau tersebut terus mengalir airnya dan tidak pernah kering. Kemudian Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW dan menyebabkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah rubuh dan hancur. Perihal nama Muhammad, nama Rasulullah, bukanlah pemberian manusia. Nama itu adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam suatu riwayat, sebagaimana yang tercantum dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut mengatakan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pimpinan umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib. Beliau mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, beliau keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya, mengapa dinamakan Muhammad, sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu, karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya, aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Kalau dilihat secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita bersyukur dan bahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat yang teramat agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan tanggal lahir beliau, marilah kita rayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, serta patuh terhadap risalah yang beliau sampaikan kepada kita. Dan hanya pada pribadi Nabi Muhammad SAW sajalah terdapat sebaik-baiknya teladan bagi umat ini. Semoga kita semua nanti dapat berjumpa dan berkumpul dengan kekasih Allah, sebaik-baiknya makhluk dan termulia di antara makhluk-makhluk Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.